Profesor Sajipto pernah mengatakan bahwa hukum hendaknya mampu mengikuti perkembangan zaman, mampu menjawab perubahan dengan segala dasar di dalamnya, serta mampu melayani kepentingan masyarakat dengan menyadarkan pada aspek moralitas dari penegak hukum itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Dewan juri yang terhormat, para peserta lomba debat yang kami hormati, perkenalkan, kami dari tim Profesor Gunario bertindak sebagai tim pro dalam mosi keabsahan perjanjian elektronik pada startup. Saya, Nafa Ramadina Laili Basuki sebagai pembicara yang pertama, bersama kedua rekan saya Nala Rohmatal Azza sebagai pembicara yang kedua, dan rekan saya Muhammad Nurul Huda sebagai pembicara yang ketiga. Dewan juri yang terhormat, mosi perdebatan kita kali ini hadir karena semakin majunya dunia teknologi menyebabkan banyak hal mulai tergantikan perannya. Salah satunya bidang startup. Startup merupakan perusahaan rintisan yang berbasis teknologi serta kegiatan perdagangan yang berbasis elektronik. Perusahaan ini sedang berada dalam fase pengembangan penelitian untuk menemukan pasar yang tepat serta model bisnis yang berulang dan berskala demi ketidakpastian yang ekstrim. Perkembangan startup di Indonesia bisa dikatakan cukup pesat. Setiap tahun bahkan setiap bulan banyak founder startup yang baru bermunculan. Beberapa contoh startup yang sudah berkembang yaitu Gojek, Bukalapak, Traveloka, dan lain sebagainya. Dewan juri yang terhormat, dengan banyak startup yang berkembang, maka diperlukan pula perkembangan hukum dalam mengatur, mengelola dalam bidang kontrak elektronik demi mendapat kepastian hukum antar para pihak. Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik menyatakan bahwa kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Hal ini didukung pada pasal 15 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Sebelum diberlakukannya UU ITE, masyarakat telah memanfaatkan jenis kontrak elektronik yang berpedoman pada KUH Perdata sebagai perlindungan hukumnya yang termaktub pada pasal 1313 KUH Perdata, bahwa kontrak atau perjanjian elektronik merupakan suatu perbuatan satu orang atau lebih yang mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dewan juri yang terhormat, terdapat pembahasan ketika kita membedah mosi perdebatan pada kali ini. Yang pertama, bagaimana keabsahan perjanjian dalam startup. Yang kedua, bagaimana aspek egalitas pada penyelenggaraan pendirian startup. Serta yang terakhir, apa saja solusi yang diperlukan bagi pendirian startup. Untuk selanjutnya, mengenai pembahasan yang lebih mendalam akan disampaikan oleh kedua rekan saya. Terima kasih. Ubi Societas IBIUS, di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat, saya Nala Rohmatal Azza, pembicara kedua dari tim Pro Gunario yang mengambil standing position sebagai tim pro, akan mengelaborasi dan mengokohkan kembali argumentasi yang sangat baik yang telah disampaikan oleh pembicara satu dari tim pro. Namun sebelum melangkah lebih jauh dari paparan argumentasi saya, izinkanlah saya memberikan definisi mengenai kontrak elektronik dan startup terlebih dahulu, agar kita memiliki persepsi yang sama mengenai hal tersebut. Dewan juri yang terhormat, Edmond Makarim dan Deliana mendefinisikan bahwa kontrak elektronik sebagai perikatan atau hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan dari sistem informasi yang berbasiskan komputer dengan sistem komunikasi yang berdasarkan atas jaringan dan jasa telekomunikasi yang selanjutnya difasilitasi oleh keberadaan komputer global internet. Ciri-ciri dari kontrak elektronik adalah yang pertama, adanya standardized contract. Standardized contract yang dimaksud di sini adalah bahwa kontrak elektronik memiliki bentuk kontrak baku. Maksud dari kontrak baku adalah kontrak ini tidak bisa dinegosiasikan dan dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha. Jadi dapat disimpulkan bahwa kontrak elektronik bersifat leave it or take it, ambil atau tidak alias tidak dapat dinegosiasikan. Ciri yang kedua, adanya digital signatures atau tanda tangan digital. Kontrak elektronik juga berciri faceless atau kedua belah pihak tidak pernah bertatap muka. Cashless, tidak menggunakan uang kartal sebagai alat transaksi. Kontrak elektronik yang telah saya paparkan banyak digunakan oleh perusahaan rintisan atau startup. Startup adalah bentuk usaha yang tumbuh di era pemakaian sistem digital. Startup diidentikan dengan bisnis yang berkaitan dengan digital dan information technology. Pastinya kita semua sangat familiar dengan startup yang tengah berkembang di Indonesia seperti Lazada, Shopee, Joox, Spotify, dan lain sebagainya. Pastinya terdapat persoalan hukum yang mendasar dan berkaitan dengan hukum kontrak. Karena Dewan Juri yang terhormat, seperti yang kita tahu, transaksi dan segala macam pengelolaan startup
dilakukan melalui internet yang berimbas pada munculnya persoalan kontrak-kontrak elektronik. Dalam hal mengenai kontrak elektronik, banyak perdebatan mengenai keabsahannya dan kami mengambil standing position pro yang mempercayai bahwa kontrak elektronik pada startup dinyatakan sah. Dewan juri yang terhormat, dalam suatu kontrak terdapat beberapa asas yang harus dipenuhi dan salah satunya adalah asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak merupakan prinsip utama untuk mencapai kesepakatan. Hal ini berarti bahwa setiap orang dapat mencapai kesepakatan apapun dengan siapapun. Hal ini tertera pada pasal 1338 KUH kewajiban kontrak kontraktual hanya dapat diciptakan oleh kehendak para pihak. Kontrak adalah hasil pilihan bebas individu dan ruang lingkup kebebasan berkontrak salah satunya adalah kebebasan untuk menentukan bentuk kontrak. Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, keberadaan kontrak elektronik merupakan perwujudan inisiatif para pihak untuk membuat suatu perikatan. Pada hakikatnya, kontrak elektronik adalah perjanjian yang disepakati para pihak yang membuatnya. Hanya medium atau sarana yang membedakannya dengan kontrak konvensional, karena kontrak elektronik menggunakan sistem elektronik. Melalui sistem tersebut, para pihak tidak bertemu atau bertatap muka secara langsung. Mereka hanya perlu mengisikan kontrak yang telah tersedia dan dikirim melalui internet. Dewan juri yang terhormat, munculnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau sering disebut dengan UU ITE menjadi angin segar bagi para pengusaha startup dan konsumen karena menjadi dasar kepastian hukum dalam melaksanakan kontrak secara elektronik. Pada pasal 18 UU ITE disebutkan bahwa transaksi yang dibuat secara elektronik yang dituangkan dalam perjanjian elektronik mengikat para pihak. Berdasarkan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa kontrak elektronik merupakan suatu undang-undang yang berlaku bagi kedua belah pihak, baik pihak startup maupun pihak konsumen, meskipun terjadi secara online. Hal ini diperkuat dengan dikeluarkannya PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Pada pasal 460 PSTE dijelaskan keabsahan kontrak elektronik yang berbunyi, kontrak elektronik dianggap sah apabila terdapat kesepakatan para pihak, dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terdapat hal tertentu dan objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum. Dengan demikian, sudah jelas bahwa apa yang saya paparkan membawa keyakinan kita bahwa kontrak elektronik dikatakan sah dan mengikat para pihak. Terima kasih. Lex pros visit non res visit. Hukum melihat ke depan bukan ke belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat, perkenalkan saya Muhammad Nurul Huda sebagai pembicara ketiga dari tim Pro akan melanjutkan kembali argumentasi yang telah dibuat oleh rekan-rekan saya sebelumnya. Dengan ini, kami menyatakan secara tegas dan di position kita sebagai tim Pro terhadap mosi perdebatan mengenai keabsahan perjanjian elektronik pada startup. Seperti yang telah dipaparkan pembicara sebelumnya, bahwasanya perjanjian elektronik diakui secara sah di Indonesia dalam pasal 1, angka 17 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menjelaskan bahwa kontrak elektronik merupakan perjanjian antara para pihak yang dibuat dengan sistem elektronik. PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem transaksi elektronik semakin menguatkan mengenai keabsahan perjanjian elektronik pada startup tersebut. Dewan juri yang terhormat, Indonesia memiliki 2.324 perusahaan rintisan dan menduduki peringkat 5 startup dunia. Sebagai negara berkembang, hal ini penting untuk membantu mengangkat perekonomian nasional dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Indonesia adalah negara hukum, maka sudah sepantasnya aspek-aspek hukum dalam legalitas setiap hal yang menyangkut hak dan kewajiban menjadi dasar pokok yang harus dipenuhi. Salah satunya yaitu legalitas pendirian startup tersebut. Dengan memenuhi aspek legalitas pendirian startup tersebut akan membawa keabsahan perjanjian elektronik. Apabila syarat sah dan peraturan lainnya dalam perjanjian elektronik tersebut terpenuhi, serta legalitas pada startup juga terpenuhi, maka keabsahan perjanjian elektronik pada startup tersebut dipandang sah dan memiliki kekuatan hukum. Dewan juri yang terhormat, dalam pembuatan hukum dan dalam pembuatan kontrak terdapat pula asas hukum pacta sunt servanda. Setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang dibuatnya. Dalam hal ini, pengimplementasian perjanjian elektronik pada startup tersebut pastinya akan muncul pertanyaan. Jika kontrak elektronik sah, lalu bagaimana kekuatan pembuktian apabila ada pihak yang dirugikan serta dilanggar hak dan kewajibannya?
Perlindungan hukum pastinya diberikan kepada kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian. Hal tersebut terbukti dengan perluasan penafsiran terkait alat bukti yang tercantum dalam pasal 1866 KUH Perdata terkait alat bukti yang diakui di Indonesia. Alat bukti elektronik juga dianggap sebagai alat bukti yang sah dan diakui dengan ketentuan pada pasal 5 ayat 1 dan 2 Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik mengenai penggunaan alat bukti elektronik pada perkara perdata, yaitu alat bukti lain berupa informasi, dokumen, tanda tangan elektronik dan atau hasil cetaknya dianggap sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan undang-undang dan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Maka kontrak elektronik secara sah dapat digunakan sebagai alat bukti dalam penyelesaian perkara. Hal ini tertuang dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 80 Tahun 2019 ayat 1. Bukti transaksi PMSE dapat dijadikan sebagai alat bukti lain dalam hukum acara dan tidak dapat ditolak pengajuannya sebagai suatu alat bukti dalam persidangan hanya karena dalam bentuknya yang elektronik. Ayat kedua, bukti transaksi PMSE dapat dijadikan bukti tulisan yang autentik jika menggunakan tanda tangan elektronik yang didukung oleh suatu sertifikat elektronik yang terpercaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dewan Juri yang terhormat, mengerucut pada pasal tersebut mengenai keabsahan perjanjian elektronik, suatu perjanjian elektronik akan secara sah dan sempurna jika terdapat tanda tangan digital di dalamnya. Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, yang dimaksud dengan tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang diletakkan terasosiasi atau terikat dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi pada pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomor 80 Tahun 2019 yang saya sebutkan tadi memiliki penjelasan bahwa kekuatan pembuktian terhadap suatu informasi elektronik yang menggunakan tanda tangan elektronik dengan didukung oleh suatu sertifikasi elektronik yang berinduk kepada sertifikasi elektronik pemerintah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya oleh pihak yang menampiknya. Saran bagi pemerintah, keabsahan perjanjian elektronik pada startup ini yang mana ketentuannya telah diatur dalam Undang-Undang KUH Perdata maupun Undang-Undang ITE dan aturan pelaksana di PP 71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan mengenai sistem transaksi elektronik, kedepannya untuk implementasinya harus diterapkan bagi para pelaku bisnis startup agar memahami aturan yang berlaku serta mendaftarkan bisnis startup tersebut sesuai dengan syarat legalitas. Selanjutnya, saran bagi konsumen agar lebih memahami klausul. Dewan Juri yang terhormat, izinkan saya selaku pihak konklusi akan menyampaikan kesimpulan dari argumentasi yang telah disampaikan, bahwa dengan diberlakukannya pertama kali Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 menjadi angin segar bagi para pengusaha startup dan konsumen. Kontrak yang terjadi secara elektronik adalah sah sebagaimana yang diamanatkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan memenuhi salah satu asas, yaitu kebebasan berkontrak yang menjadi prinsip utama untuk mencapai kesepakatan. Berdasarkan asas tersebut, keberadaan kontrak elektronik merupakan perwujudan inisiatif para pihak untuk membuat suatu perikatan. Kemudian, perjanjian elektronik akan dipandang sah dan berkekuatan hukum bila terpenuhinya segala aspek legalitasnya. Hal tersebutlah dapat dikatakan mendukung arus globalisasi maupun perdagangan bebas yang beriringan dengan kemajuan teknologi karena telah memperluas jangkauan dari pergerakan transaksi barang dan jasa sehingga memberi kemudahan yang dirasakan. Dengan hadirnya startup yang memuat perjanjian berbasis elektronik atau e-kontrak, maka menimbulkan pula kebutuhan hukum menyangkut hak dan kewajiban sebagai dasar yang harus dipenuhi. Yang pertama, aspek legalitas dari startup yang akan menunjang pendirian startup. Yang kedua, kepastian hukum guna menegakkan hukum dalam bidang startup apabila ada pihak yang dirugikan. Yang ketiga, pelaku bisnis startup agar lebih memperhatikan aturan hukum yang berlaku. Dan yang keempat, sebagai konsumen agar memilih jenis startup yang sudah terdaftar legalitasnya dan lebih berhati-hati dalam melakukan perjanjian elektronik. Sebagai penutup, izinkan saya mengutip pernyataan dari Henry Ward yang mengatakan bahwa hukum bernilai bukan karena itu adalah hukum, melainkan karena ada kebaikan di dalamnya. Pak Tani pergi ke sawah, pulang-pulang membawa ikan. Jika tutur kata kami banyak yang salah, mohon kiranya dimaafkan. Sekian argumentasi dari tim Prof. Gunario. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.